Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Tahapan ini adalah tahapan peninjauan kembali yang sepertinya dari pihak kepolisian ataupun juga dari pihak penegak hukum sepertinya sudah menyerahkan semua prosesnya adalah ke publik ya. Karena suka tidak suka banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana nih tindakan dari Polri atau Mabes Polri terhadap adanya dugaan dari beberapa oknum penyidik yang diduga melakukan banyak pelanggaran. Sepertinya pihak Polri juga kayak serba salah, jadi ya sudahlah, dibiarkan saja kalau memang dalam proses persidangan PK ini ditemukan ada oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran, kayaknya juga sudah nggak bisa lagi dikontrol banyak. Kita akan bahas adalah beberapa poin yang misalnya terkait dengan Nasruddin, saksi yang digadang-gadang oleh tim dari Sudirman ataupun juga terpidana lainnya. Titin Prilianti adalah sosok pengacara dari awal kejadian kasus ini sampai sekarang. Perjuangannya tidak pernah berhenti. Terkait dengan Nasruddin yang dia mengatakan bahwa pada malam kejadian Vina, tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, dia ini sempat mengambil foto di dekat jembatan tersebut karena dia takut ada sosok yang dinilai saat itu cukup berbahaya yang katanya dipikir akan menjadi tukang begal. Dugaannya itu adalah Adi Musafir yang juga sudah memberikan keterangan dalam sidang PK kemarin. Di HP-nya Nasruddin ini katanya dia mengambil fotonya si Adi tersebut. Tapi waktu Bu Titin cerita di media bahwa Adi sih fotonya Adi sekarang itu sudah ditunjukkan ke Nasruddin bahwa waktu dia ngelihat fotonya itu ngambil tampangnya Adi katanya agak sedikit kumuh dan juga lusuh, kalau sekarang sudah relatif lebih klimis ya. Kita tahu kan itu adalah tipikal yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perjalanan jauh kan tidak mengurus badannya. Tetapi satu hal yang masih kita penasaran sampai sekarang, karena menurut Titin Prilianti bahwa tentang HP yang dari Nasruddin tersebut, cerita sebenarnya adalah dia ini mendapatkan informasi dari salah satu YouTuber yang ada di Cirebon, kemudian langsung Bu Titin dan timnya itu menjemput di Tangerang Selatan. Pada saat itu sebenarnya Nasruddin ini lebih percaya kepada tim pencari faktanya Elsa Syarif, bahkan dia sudah berkomentar dan berusaha memberitahu Elsa Syarif bahwa saya punya foto di malam kejadian yang dengan alibinya, bukan cuma sekedar foto Vina dan Eki yang sudah terjadi peristiwa tersebut, apakah laka lantas atau pembunuhan. Kalau itu sih sudah ada ya teman-teman, tapi dengan alibinya. Tapi dari tim pencari fakta Elsa Syarif itu kesannya mengabaikan, tidak diindahkan. Makanya awalnya kata Bu Titin bahwa Nasruddin itu lebih percaya dengan mereka, tapi sekarang sepertinya sudah percaya dengan tim dari Titin Prilianti. Bahkan makanya nggak heran ya, waktu diwawancara Kang Deddy, kita itu ngerasa kayak ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Nasruddin. Misalnya terkait dengan bagian detail, dikatakan bahwa saya nggak tahu HP-nya tersebut saya simpan dalam memory card, tapi memory card tersebut saya nggak tahu saya letakkan antara di Cianjur atau di Tangerang Selatan. Ternyata kan waktu kita lihat video penyerahannya, ternyata itu dalam HP. Sebenarnya apa yang disembunyikan ini belum menentukan bahwa dia bohong atau enggak. Mungkin ada sesuatu hal yang penilaian pribadi yang belum kita ketahui. Tapi paling tidak Nasruddin sudah bersiap mau memberikan keterangan di persidangan setelah di cross check terlebih dulu gambarnya seperti apa. Aku juga deg-degan sih, mudah-mudahan apa yang diklaim Nasruddin ini beneran ada foto-foto tersebut. Kalau itu ada, memang betul sosok tersebut adalah Adi Musafir, artinya keterangannya Adi, kemudian juga Ismail Purnomo dalam persidangan kemarin di PK itu sudah terkonfirmasi dengan alat bukti ini. Walaupun tanpa adanya keterangan dari Nasruddin, menurut aku keterangan mereka juga sudah cukup kuat. Karena dalam dunia hukum, untuk mengkategorikan satu hal fakta kalau sudah ditunjang dengan dua alat bukti. Nah, terkait dengan Ibtu Rudiana dan juga Marliana, ini sosok yang juga sekarang sepertinya berubah 180 derajat di sudut pandangnya masyarakat. Di awal-awal kasus ini viral setelah filmnya rilis, banyak masyarakat yang begitu simpati dengan
kedua keluarga korban ini. Tapi kesini-sini malah banyak yang bertolak belakang, justru malah simpati dengan para terpidana. Ibtu Rudiana pada saat diwawancara di sejumlah media, dia tetap kekeh dengan statementnya bahwa tanggapan saya terkait dengan proses sidang PK ini, saya menyesuaikan sajalah dengan hasil di persidangan. Artinya apa? Kalau menyesuaikan sajalah di persidangan, ya karena jabatannya Pak Rudiana masih sebagai seorang Kapolsek di Kapetakan Cirebon, makanya apapun yang dikatakan juga terbatas, harus ada mengikuti kode etik. Masalah kode etik juga, waktu Pak Rudiana kan memimpin apel di Polsek Kapetakan tersebut, Polsek Kapetakan, kode etiknya juga kita nggak ngerti. Banyak sebagian orang berpikir bahwa harusnya Pak Rudiana ini dinonaktifkan dong jadi anggota polisi, biarin bisa dilakukan pemeriksaan dengan lebih intensif. Tetapi sepertinya ini tidak diindahkan. Ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa kayaknya memang beneran ini Mabes Polri kayak serba salah begitu loh. Kesannya kayak ada kepentingan yang tersandra, dugaannya mengarah ke sana. Takutnya gini, kalau nanti Kapolri ataupun juga Mabes Polri mengikuti keinginan netizen, ya udah dinonaktifkan aja Ibtu Rudiana, bahkan terkena unsur-unsur pidana. Apakah ada dugaannya nanti ada bagian-bagian yang kayak ya mungkin efek domino yang bakal dibongkar oleh Ibtu Rudiana, akan melibatkan lebih banyak lagi oknum dari anggota polisi dan ujung-ujungnya membuat citra buruk polisi semakin buruk? Apakah itu bagian yang sedang terjadi saat ini yang dinilai oleh masyarakat? Kok dari pihak Polri kesannya tidak memprioritaskan kasus ini, padahal sudah menjadi konsumsi dan juga perhatian masyarakat udah beberapa bulan. Ini yang sedang terjadi. Kayaknya diserahkan begitu aja ke mekanisme masyarakat aja, biarkan publik yang menilai. Dan pada saat kita melihat bahwa Ibtu Rudiana masih memimpin apel di Polsek Kapetakan, ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada pelanggaran baik itu secara etik ataupun juga pidana yang terkena ke Ibtu Rudiana, karena sampai saat ini pun dia masih aktif menjalankan jabatannya sebagai seorang Kapolsek. Itu jawaban yang sangat nyata. Sementara Marliana, kakak dari Vina ini, ngaku bahwa sekarang dirinya beserta keluarga lagi capek banget. Capek karena sekarang malah berbalik menyudutkan saya, katanya. Saya lihat media itu makin sakit rasanya, makanya sekarang saya sudah nggak lihat lagi media. Saya tidak bisa ngebuat semua orang itu suka pada saya. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Tuduhan yang paling tak mendasar ke saya itu adalah ada sebagian mungkin netizen yang berpikir saya itu adalah pelakunya. Bahkan saya dibilang saat ini sedang dipenjara. Tapi menurut aku buat Marliana, kalau untuk berita-berita yang seperti itu, kita juga masyarakat paham lah itu hanya hoax doang. Kalau dikatakan bahwa sekarang justru berbalik menyerang Marliana, sebenarnya kita itu, termasuk aku pribadi, tidak menuduh Marliana sebagai pelakunya, jauh mengenai hal tersebut. Kita sadar bahwa kalian adalah keluarga korban, tetapi yang kita ragukan adalah keterangan Marliana yang cukup banyak jejak digitalnya di media, terutama waktu wawancara dengan Denny Sumargo. Banyak detail-detail yang sudah kita bahas yang kok sekarang kok omongannya Marliana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu poinnya adalah waktu Marliana bilang bahwa para tersangka saat itu ditangkap dalam kondisi yang sedang mabuk-mabukan, tidak sadarkan diri. Kok ternyata nggak seperti itu ya teman-teman ya, dan banyak lagi. Terus keputusan apapun dalam sidang vonis PK ini, saya dan keluarga sudah ikhlas saja. Saya sampai saat ini pun masih terus berusaha untuk ikhlas dari kejadian ini, dan kalau memang diputuskan bahwa mereka tidak bersalah, para terpidana, ya berarti betulan kejadian Vina dan Eki adalah laka lantas doang. Ya, I don't know ya, ini mungkin sekedar mencari aman agar tidak menjadi bahan hujatan lagi oleh netizen ya. Terkait dengan Linda, Linda adalah sosok yang kesurupan, yang banyak dipercayai masyarakat
gara-gara kesurupan Linda inilah yang merubah kasus ini dari laka lantas menjadi adanya pembunuhan seperti ini. Terakhir ketemu Linda ya waktu di kesurupan doang itu di tahun 2016 saat kerasukan Linda, dan saya tegaskan, kata Marliana, rekaman kerasukan Linda itu bukanlah barang bukti gitu, karena saya sadar itu hanyalah sebagai kayak petunjuk dalam tanda kutip. Terkait dengan baju almarhum Vina, dikonfirmasi bahwa bajunya itu sudah dibuang karena kami itu dulu punya keyakinan kalau laka lantas bajunya dibuang aja, biarin tidak kena sial. Ini adalah hal yang common ya terjadi di masyarakat Indonesia, dan aku percaya untuk statement ini. Kemudian terkait dengan adik saya, yaitu adalah almarhum Vina, yang dikatakan orangnya tertutup dan gak pernah keluar rumah sejak lama, agak sulit dipercaya karena keterangan testimoni dari teman-temannya pun, ya Vina memang sering keluar bergaul ke luar rumah. Tapi menurut Marliana dikatakan di sini bahwa sebenarnya seminggu sebelum kejadian memang dia nginep di rumah temannya gitu. Ada yang bilang bahwa mereka adik saya itu jarang pulang ke rumah. Yang betul adalah enggak, itu baru seminggu aja sebelum kejadian. Bahkan pada saat dia nginep di luar rumah, kami pun sekeluarga selalu nelpon dan nggak pernah lepas tangan. Kami selalu bilang bahwa, "Dek, pulang dek, sekarang dek, nggak enak sama temenmu." Tapi malah justru ada seorang ibu yang merupakan teman dari temannya Vina nginep itu, dibilang bahwa, "Vina, tolong dibiarin nginep di sini ya buat nemenin anak saya karena saya mau ke Jakarta." Dugaannya itu adalah orang tua dari Widi ya, yang saat itu juga mengatakan Widi itu orang tuanya kerja di Jakarta, punya kayak peternakan bebek, seperti itu kurang lebih. Dan terkait dengan sidang di tahun 2016, ada nggak perbedaan dengan tahun sekarang? Marliana bilang bahwa tahun 2016 itu sidangnya tertutup, jadi kami itu memang hadir, tapi cuma mendengarkan dari luar, jadi cuma mendengarkan sepotong-sepotong aja, tidak seperti sekarang. Ini juga aneh. Bukankah tahun 2016 itu sama seperti tahun 2024, kategorinya sidang terbuka, kecuali buat Saka Tatal ya, karena kan di bawah umur. Artinya memang ada banyak statement-statement dari Titin Prillianti yang terkait dengan kesannya kearoganan oknum-oknum tertentu, sidangnya seperti dibegitukan, itu semakin banyak yang terbukti ya, dengan berkesesuaian saksi-saksi walaupun mereka saling berlawanan dalam kasus ini. Sementara itu bisa aku update mengenai sidang kasus Vina dan juga Eki untuk peninjauan kembalinya, dan kasus ini aku rasa sudah diserahkan ke benar-benar masyarakat, ke publik, biarkan nanti proses sidang PK ini benar-benar sudah nggak ada, mudah-mudahan tidak ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Jadi yang akan diputuskan oleh Hakim Agung nanti adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan cuma sekedar kata-kata ini sudah inkrah, ini sudah diuji dari mulai penyidikan, kejaksaan, sampai kehakiman, dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi. Mudah-mudahan tidak lagi menggunakan statement tersebut dengan alasan sudah berkekuatan hukum tetap, karena kualitas hukum di Indonesia itu sedang menuju ke proses yang lebih baik, dan ada banyak kasus kok hasil vonis di Indonesia yang ternyata itu bukanlah kejadian sebenarnya. Misalnya tahun 70-an, Sengkon dan Karta. Kemudian ada berikutnya lagi kasus di Surabaya, Rian Jombang. Kemudian juga kasus yang terakhir di Surabaya yang Ronald Tanur, itu pun juga penuh dengan drama-drama kejanggalan dari vonis hakim. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.